warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah kita berdoa, marilah kita menyimak materi pembelajaran kita hari ini. Oke? Jangan lupa dicatat dan dikerjakan latihannya ya nak ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu fenomena baik di peristiwa alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. 4. Terdapat langkah-langkah atau tahapan yang dijelaskan. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelas. 3. Kesimpulan. Berikut ini penjelasan dari struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. 2. Deretan penjelas. Deretan penjelas biasa terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. 3. Kesimpulan. Memberikan inti bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Selanjutnya, memahami teks eksplanasi. 1. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Kita dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Berikut ini contoh teks eksplanasi dengan judul Tanah Longsor. Pertama, pernyataan umum. Tanah longsor merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi karena adanya pergerakan tanah atau pergerakan massa batuan. Sering juga disebut sebagai fenomena amblas tanah atau bebatuan dari ketinggian tertentu. Tanah longsor di Indonesia kerap terjadi ketika sedang musim hujan atau ketika terjadi gempa bumi, terutama di pedesaan yang berada di sekitar masih banyak bukit dan tebing batu. Berikutnya deretan penjelasan. Secara umum, penyebab tanah longsor dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. Faktor pemicu adalah penyebab material tanah atau batu bergerak, sedangkan faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan kondisi material. Secara khusus, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadi tanah longsor di suatu daerah. Misalnya, apabila daerah tersebut tanahnya gersang, tidak ditumbuhi pepohonan, maka ketika terjadi pergerakan tanah, tidak ada yang bisa menahan tanah untuk bergerak sehingga terjadi longsor. Akar-akar tanaman pada pepohonan dan tumbuhan memiliki peran penting sebagai penahan tanah agar tidak mudah erosi dan longsor ke bawah. Tanah longsor
merupakan bencana alam yang bisa menyebabkan kerugian pada kehidupan manusia. Manusia yang tinggal di daerah rawan longsor berisiko kehilangan tempat tinggalnya. Nyawa pun dapat terancam karena tanah longsor. Yang terakhir, kesimpulan. Bencana tanah longsor sebenarnya bisa dicegah dan bisa ditanggulangi. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor bisa mencari tempat tinggal yang lebih aman. Jika tidak memungkinkan, maka sebaiknya lahan yang kosong ditanami dengan pepohonan agar akarnya bisa menjadi penahan tanah. Waspada ketika musim hujan dan segera bergegas berpindah ke tempat yang lebih aman jika dirasakan kondisi tanah yang tinggi sudah tidak aman. Nah, itulah contoh teks eksplanasi. Nah, bagaimana anak ustazah? Sudah paham materi hari ini anak ustazah? Bagi anak ustazah yang masih belum paham, silahkan bisa japri ke ustazah atau ke ustazah Wiwin. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.